Sungai merupakan salah satu sumber kehidupan dalam beragam kegiatan umat manusia. Sungai menjadi tempat mendapatkan sumber makanan seperti ikan, sumber pengairan pertanian, hingga sarana transportasi. Mengingat potensi sungai yang begitu besar, sehingga masyarakat biasanya mendirikan pemukiman di sepanjang bantaran sungai. Sama halnya dengan masyarakat Melayu yang bermukim di pesisir Sungai Indragiri Hilir, Provinsi Riau ini. Di sini, Pak Siai menjadi sungai sebagai tempat untuk mencari udang. Pasang surut Sungai Indragiri tergolong cukup ekstrim, di mana saat pasang air akan memenuhi semua sisi sungai, sedangkan saat surut, bagian tepian akan mengering hingga 200 meter ke tengah sungai. Ayo kita pulang, Bang. Ketersediaan udang kecil yang bisa didapat setiap hari ini membuat warga pesisir sungai memanfaatkannya sebagai bahan baku pembuat beberapa jenis oleh-oleh khas Tembilahan seperti amplang ini. Untuk dibuat amplang, udang harus dibersihkan terlebih dahulu bagian kepalanya agar dihasilkan tekstur amplang yang halus. Udang sungai seperti ini umumnya memiliki besar tubuh yang tidak terlalu besar, rata-rata hanya sebesar kelingking saja. Seperti udang jenis lainnya, hewan krustasea ini kaya protein karena mengandung asam amino yang tinggi. Dengan jumlah konsumsi yang tepat, kandungan antioksidan selenium pada udang dapat berguna sebagai pelindung resiko kanker dan menghindari dari resiko kebotakan. Udang yang sudah dibuang kepalanya masih harus dicuci terlebih dahulu sebelum diolah, untuk membuang sisa kotoran udang yang tertinggal. Udang yang sudah bersih selanjutnya dimasukkan terlebih dahulu ke dalam freezer dan akan disimpan semalaman. Udang es yang beku akan membuat adonan amplang menjadi kenyal dan lebih mengembang saat digoreng nantinya. Hasil udang dingin selanjutnya dihaluskan dengan cara di blender. Sebagai bumbu penyedap, adonan amplang cukup menggunakan bawang putih yang akan dicampurkan bersama udang halus. Lalu di blender dengan tambahan garam dan dicampur dengan udangnya. Bahan halus ini harus segera diadon atau jika sudah tidak terlalu dingin, harus disimpan di lemari es sebelum diolah. Adonan amplang terbuat dari tepung tapioka yang diberi air dan diadon dengan udang halus yang sudah dicampur bawang putih. Semua bahan selanjutnya diadon dan diuleni hingga kalis hingga dipastikan semua bahan tercampur merata. Sehingga nantinya dihasilkan kerupuk amplang yang renyah dan mengembang sempurna. Adonan amplang yang sudah kalis selanjutnya dibagi menjadi beberapa bagian dan dipipihkan dengan ketebalan tertentu. Setelah itu, adonan pipih ini dipotong kecil-kecil memanjang sebesar jari kelingking, sehingga nantinya dihasilkan amplang yang panjang-panjang. Selain bentuk adonan yang dibuat memipih dan panjang, bisa juga dibuat bentuk lain sesuai selera. Hanya saja di Tembilahan Riau ini, bentuk panjang kotak ini sudah menjadi ciri khas tersendiri. Adonan amplang yang sudah diiris ini langsung dapat digoreng hingga mengembang. Saat menggoreng, kita harus menggunakan minyak yang banyak supaya irisan adonan harus tercelup ke dalam minyak.
Dengan menggunakan api yang kecil, amplang terus dibolak-balik hingga matang. Selain untuk memastikan agar amplang tidak gosong, pembolak-balikan ini juga dimaksudkan agar amplang tidak lengket satu sama lainnya. Arwana Food Factory milik keluarga Pak Ihsan ini juga lama menjadikan amplang sebagai salah satu jenis olahan dari Indragiri Hilir yang dijual di tokonya. Dalam sekali pembuatan, bisa menghabiskan sekitar 5 hingga 10 kg udang segar yang akan menghasilkan sekitar 60 sampai 100 bungkus amplang. Di sini, amplang udang dikemas dalam kantong plastik berukuran 300 gram dengan harga jual sekitar Rp23.000 saja. Rasa udang yang bercampur dengan gurihnya bawang putih membuat kerupuk khas Tembilahan ini renyah dan gurih. Amplang udang sangat cocok dijadikan cemilan ataupun taman makan saat santap siang. Jadi, tidak ada salahnya jika berkunjung ke Tembilahan untuk mencicipi olahan udang sungai khas Riau ini. Mempunyai karakteristik wilayah yang terpengaruh pasang surut air sungai, Desa Lajau di Kabupaten Indragiri ini memiliki lahan bakau berlumpur yang cukup luas. Sama seperti daerah Payau dan Asin lainnya, di sini lahannya dipenuhi oleh tanaman bakau dan nipah. Ini berarti ada banyak hewan perairan pasang surut yang bisa diburu sebagai sumber protein hewani. Seperti yang Pak Jais lakukan ini. Kami mencari lokan di sekitar bakau berlumpur. Lokan merupakan hewan bercangkang yang biasa ditemukan terbenam di dalam lumpur. Kami mencari lokan dengan menggunakan sodok yang terbuat dari pelepah nipah ini. Untuk mendapatkan lokan, kita harus menemukan tempat berkumpulnya hewan bercangkang keras. Jika pada suatu lokasi kita sudah mendapatkan satu lokan, maka di sekitarnya bisa dipastikan ada banyak lokan lainnya. Hal ini dikarenakan lokan merupakan hewan berkelompok yang biasa ditemukan berada di dalam lokasi yang sama. Lokan yang penuh lumpur ini sebelum diolah aku cuci sebentar. Pencucian lokan di aliran anak sungai ini hanya untuk membuang sisa lumpur yang melekat saja. Hasil tangkapan lokan ini nanti akan dimasak kuah asam repat. Untuk itu, lokan hasil pencarian harus dikeluarkan isinya terlebih dahulu. Lokan bisa direbus ataupun dibakar. Tetapi di sini, isi daging lokan dikeluarkan dengan cara mengadu 2 buah lokan hingga cangkangnya pecah. Dengan cara ini, daging lokan yang akan dimasak dengan bumbu dalam keadaan masih segar. Sehingga setelah dimasak, cita rasa lokannya tetap terasa. Berbeda jika lokan direbus atau dibakar terlebih dahulu, maka daging lokan akan lebih alot dan rasanya sedikit berubah. Daging lokan yang sudah terkumpul selanjutnya dicuci bersih sebelum dimasak. Salah satu bumbu yang penting untuk memasak kuah lokan ini adalah buah perpat. Perpat merupakan salah satu buah yang berasal dari tanaman jenis bakau. Sekilas, buah perpat mirip dengan jenis bakau pidada. Buahnya sedikit bulat, berwarna hijau dengan mahkota buah. Hanya saja, buah perpat mempunyai biji dan bercita rasa asam yang berkebalikan dengan karakteristik buah pidada, sehingga bisa dijadikan pengganti buah asam. Penggunaan perpat juga menjadi salah satu cara pemanfaatan bahan sekitar sebagai pemenuhan bahan pangan dan pengganti bumbu masakan yang tidak terdapat di daerah Payau seperti ini. Untuk dimasak menjadi kuah asam repat, bumbu seperti cabai merah, daun bawang, serta seledri diiris kecil-kecil. Begitu pula dengan buah asam repatnya dipotong menjadi beberapa bagian agar kandungan asamnya semakin cepat keluar dan dimasak nantinya.
Sebagai penyedap, juga diperlukan bumbu halus untuk semakin memperkaya rasa lokan kuah asam ini. Bahan seperti bawang merah, bawang putih, serta kunyit digiling hingga halus. Sementara lengkuas dan serai cukup dimemarkan saja. Untuk mendapatkan rasa lokan yang kuat, sebaiknya menggunakan bumbu sederhana agar rasa bahan baku utamanya tetap terasa. Bumbu halus tadi selanjutnya ditumis hingga harum dan bumbu berubah warna. Begitu pula dengan cabai serta daun bawang iris ikut ditumis bersama. Kemudian barulah daging lokan yang sudah bersih dimasukkan dan dimasak bersama bumbu tumis. Sebagai kuah cukup ditambahkan sedikit air dan gulai dimasak hingga mendidih. Buah perepat sebagai bumbu asam utamanya dimasukkan ke dalam kuali dan dimasak hingga kandungan asamnya keluar dan tercampur dengan semua bumbu dan meresap pada daging lokan. Tidak butuh waktu lama untuk memasak makanan khas masyarakat tepian sungai Indragiri ini. Sekitar 15 menit, lokan kuah asam perepat sudah siap untuk dinikmati. Kesegaran bumbu kuah asam sangat pas dicampur dengan daging lokan yang baru diambil. Dengan dimasak kuah seperti ini, serta tanpa melalui proses perebusan atau pemasakan yang terlalu lama, membuat daging lokannya menjadi tidak terlalu alot sehingga enak untuk dinikmati.